ku pandang kekudusan-Mu, saat ku melihat kasih-Mu, sambil angkat tangan. Saat sekelilingku jadi pudar oleh sinar-Mu, saat ku temukan damai-Mu Tuhan, saat ku temukan damai-Mu, saat ku rindu menyembah-Mu, saat sekelilingku jadi pudar oleh sinar. Mari di hari pertama di bulan yang angkat tanganmu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Dengan imanmu bilang kerinduanku untuk menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, kerinduanku Tuhan. Untuk menyembah. Sekali lagi katakan, kerinduanku untuk menyembah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kerinduanku untuk menyembah-Mu. Sambil angkat tanganmu, angkat kepalamu, bilang sama Yesus, kerinduanku, kerinduanku untuk menyembah. Yang rindu menyembah Yesus, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena Tuhan, kebaikan-Mu yang menuntun kami sampai hari ini, kasih setia-Mu yang membuat kami kuat, karunia-Mu lah yang membuat kami ada. Kalau tanpa Yesus kami binasa. Di luar Yesus kami gak bisa buat apa-apa. Kami menyadari itu dengan sangat Tuhan. Karenanya ini yang kami minta di hari pertama di bulan yang baru ini. Jangan pernah mundur dari kami Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu yang kudus dari hidup kami. Karena ketika kami punya Yesus, kami punya segalanya. Ketika Yesus ada di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Tidak ada yang dapat kami takuti. Tidak ada yang dapat kami khawatirkan. Justru yang kami takuti jikalau Yesus tidak beserta kami. Karenanya jangan mundur dari kami Tuhan. Jangan mundur dari gereja ini. Agar perkenanan-Mu selalu ada atas gereja-Mu ini. Perkenanan-Mu ada atas jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk rekan-rekan tim pujian penyembahan yang boleh membawa hadirat Allah di tengah-tengah kami. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Sama seperti Engkau mengurapi rekan-rekan tim pujian penyembahan. Lebih lagi Kau urapi hamba-Mu menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Baik jemaat-Mu yang hadir secara online ataupun mereka secara onsite. Setiap kami semuanya diberkati. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kerinduanku Church yang siap untuk diberkati firman Tuhan dengan semangat, dengan lantang. Sama-sama kita boleh katakan, amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Terimalah salam damai sejahtera dari mimbar ini. Shalom kerinduanku. Masih belum semuanya bisa lebih kompak serentak angkat tangannya. Shalom kerinduanku. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat,
banyak mukjizat, ada banyak uang saudara, ada banyak sukacita, amin. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus hari ini boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan bulan ini kamu diberkati luar biasa. Bilang saudara, bulan ini kamu diberkati luar biasa. Yuk cari lebih banyak orang saudara, minimal 5 saudara. Puji Tuhan. Dan yang siap diberkati, yuk kita kasih rame dulu tepuk tangan gereja ini saudara. Yuk tepuk tangan di atas kepalamu sambil teriakan Yesus dahsyat. Haleluya, puji Tuhan saudara. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan sebuah kabar sukacita, kabar baik, kabar berkat, kabar yang gak bisa saya tahan. Firman Tuhan mengatakan Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tuhan yang memberikan apa Bapak Ibu? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang kasih pertumbuhan. Oleh anugerah Tuhan, gereja saudara belum sampai 5 bulan sudah ada 2 cabang dan coming soon akan segera kembali dibuka cabang baru Kerinduanku, cabang Kelapa Gading saudara. Bisa lebih tepuk tangannya, lebih dahsyat dari ini saudara. Kalau mau ikut-ikutan manusia saudara, kalau mau main aman, mau main nyaman, 2 cabang aja cukup saudara ya. Karena puji Tuhan saudara ibadat tiap minggu kurang lebih 3.000 orang yang hadir di gereja ini saudara. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Tapi kenapa Kelapa Gading kan itu pertanyaannya. Karena angka pertumbuhan dari teman seperjalanan di Kelapa Gading juga cukup banyak. Dan ada banyak jemaat yang meminta di Kelapa Gading. So saudara, sampaikan kabar baik ini bagi saudara yang rindu untuk membantu pembangunannya, renovasi dan sebagainya. Saudara bisa melihat di layar dan saudara bisa menjadi bagian dari pertumbuhan gereja ini. Bilang kiri kanan saudara, katakan Tuhan yang memberkati gereja ini. Yuk sama-sama kita akan belajar, kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Kita melanjutkan sebuah serial khotbah dengan judul Merdeka dari Berhala bagian yang keempat dengan judul Religious Idol atau berhala agama atau gak bahasa yang sering kita dengar roh agamawi. Colek kiri kanan saudara, katakan kita pasti diberkati, bilang saudara. Yuk sama-sama kita lihat 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-21. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-21. Ini ayat terakhir dari kitab Yohanes saudara. 1 Yohanes ditutup dengan kalimat demikian. Yuk 3, 2, 1. Ya anak-anakku. Kenapa Rasul atau penulis kitab Yohanes menutup dengan anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kalau saudara baca ayat di atasnya, saudara dikatakan ayat ini isi perikop di atas membahas mengenai kedekatan. Membahas mengenai persekutuan antara jemaat dengan Kristus. Antara jemaat dengan Tuhan. Dibahas mengenai bagaimana hubungan antara jemaat dengan Tuhan. Tapi ditutup dengan kalimat anak-anakku, waspadalah terhadap apa Bapak Ibu? Kalau terjemahan Inggrisnya mengatakan demikian, dear children, keep away from anything that might take God's place in your heart. Alkitab katakan hati-hatilah dengan sesuatu yang dapat menggantikan posisi Tuhan di hatimu. Berhala adalah sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan di hatimu. Apa berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan di hatimu. Apa berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan di hatimu. Saya akan ulang terus supaya saudara ngeletek di otak saudara, di hati saudara. Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan di mana Bapak Ibu? Di hatimu. Sama-sama bilang sama saya, Kerinduanku Church 3, 2 ya. Berhala adalah sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan di hati saya. Sekali lagi 1, 2 ya. Berhala yang menggantikan posisi Tuhan di mana Bapak Ibu? Di hati saya. Jadi berhala bukan lagi soal patung. Jauhkan dari pikiran saudara. Berhala bukan lagi kemenyan. Bukan lagi sesajian-sajenan. Berhala bukan itu. Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan dalam hati saudara dan saya. Makanya penulis kitab Yohanes ini mengatakan demikian. Hidup bersekutu dengan Yesus adalah hidup yang selalu memeriksa hati kita. Dari berhala-berhala di dalam hati kita yang bisa mencuri keindahan,
kemuliaan, kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Berhala adalah segala sesuatu yang berusaha mengambil posisi Tuhan. Kalau ini Tuhan, tadinya dia menjadi pusat kehidupanmu. Berhala adalah segala sesuatu yang baik. Berhala nggak mungkin buruk. Contohnya apa berhala? Pekerjaan. Contohnya apa? Uang. Contohnya apa? Anak. Contohnya apa? Pelayanan. Bisa nggak pelayanan jadi berhala? Bisa nggak anak jadi berhala? Bisa nggak pendeta jadi berhala? Bisa banget. Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan. Jadi bukan Tuhan lagi menjadi pusat kehidupannya. Makanya berhala berusaha mengambil keindahan Tuhan. Makanya tadi lagunya saya senang banget. Saya bilang di sisi pertama tadi. Ini lagu yang saudara tadi nyanyikan, lagu firman. Itu lagu doa saya kalau malam. Saya kalau malam lagunya itu. Istri saya bilang kalau suami saya kalau udah suka lagu, lagunya itu terus. Itu lagu selama seminggu itu lagunya. Ku sembah kau. Bisa lu diem aja sih. Ku sembah kau. Apalagi kalimat selalu itu cocok banget tuh sama gereja kita. Kerinduanku. Mantap, itu cocok lagunya itu, kalimat itu. Ada yang bilang, Pak liriknya sebenarnya kehidupanku, bodo amat. Kerinduanku saat sekelilingku jadi pudar oleh sinarmu. Berhala menawarkan rasa aman yang palsu. Berhala menawarkan rasa nyaman yang palsu. Makanya Alkitab mengatakan bukan tanpa sebab dosa yang kita perbuat disebabkan oleh motivasi hati kita yang berdosa. Jadi perbuatan yang di luar itu hanya permukaan. Sama-sama bilang sama saya, perbuatan yang di luar hanya permukaan. Karena semua isunya bukan di luar. Di luar itu udah hasil, udah produk. Di mana mereka diproduksi? Di sini. Di mana kalimat-kalimat kasar itu hasil akhir. Kalimat iri itu hasil akhir. Kalimat maki-maki anak itu hasil akhir. Selingkuh itu hasil akhir. Onani itu hasil akhir. Nipu itu hasil akhir. Gak ke gereja itu hasil akhir. Tidur di gereja itu hasil akhir. Main HP di gereja. Biar semuanya gue bacain. Itu semua apa Bapak Ibu? Semuanya itu diproduksi di mana? Di hati. Kalau ada orang, mohon maaf saudara, ada orang nampar istri, itu produk akhir tamparannya. Biasanya yang lebih sakit bukan di sini. Di sini. Dosa adalah perbuatan yang dimotivasi dari hati yang berdosa. Dan kabar buruknya, semua hati kita berdosa. Makanya jangan pernah dengar kalau ada orang ngomong begini, Yesus berkata follow your heart, mana ayatnya? Ikuti hatimu, mana ayatnya? Gak ada ayatnya. Yesus gak pernah bilang follow your heart, ngaco itu. Yesus bilang follow your God. Amin. Kelapa Gading. Tolong dibantulah. Yesus gak pernah bilang follow your heart, tapi Yesus bilang follow your God. Karena kita katakan hati begitu licik. Entah berapa banyak dari kita yang karena ngikutin hati berantakan. Entah berapa banyak dari kita karena ngikutin hati. Bagaimana kita bisa membedakan antara hati dengan ambisi. Antara hati dengan yang namanya omongan orang, pendapat orang. Makanya kita katakan dosa adalah motivasi hati yang Makanya Martin Luther dalam pengakuan imannya mengatakan tidak ada kebetulan dalam 10 hukum Taurat. Hukum pertamanya apa Bapak Ibu? Jangan ada padamu, tolong tampilkan. Kenapa dari 10 hukum Taurat, nomor satunya adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung untuk disembah. Kenapa ini enggak nomor 3? Kenapa ini enggak nomor 5? Kenapa ini enggak nomor 10? Kenapa bukan jangan menginginkan milik orang lain nomor 1? Kenapa bukan jangan berdusta nomor 1? Kenapa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku nomor 1? Kenapa? Karena Allah tahu kalau nomor 1 gagal. Saya ulang lagi, kalau nomor 1 gagal,
Kalau nomor satu gagal, yang lain apa? Emang kenapa orang mencuri? Karena Allahnya adalah kekayaan, bukan Tuhan. Memang kenapa orang berdusta? Karena bagi orang yang bohong, mereka berpikir opini orang lebih penting daripada pendapat Tuhan. Memang kenapa orang berzina? Karena mereka pikir rasa nyaman yang mereka dapat bukan dari Tuhan, tapi dari orang lain. Memang kenapa jemaat diam semua? Karena mereka pikir ini gereja dipakai Tuhan. Amin. Saya tuh paling senang kalau khotbah di tempat sendiri, saudara. Karena saudara udah tahu saya. Saya nengok sudah ketawa. Saya baru senyum saja kok udah ketawa. Saya pernah khotbah di tempat lain, diam aja, bener-bener diam mereka. Saya kangen sama saudara. Saya izin sebagai lead pastor, saudara bilang saya sayang sama saudara. Tapi bohong. Bercanda. I do love you. Saya setiap hari, nggak tiap hari sih. Bohong nanti saya. Terus saya berada dalam doa kami. Richard Kais mengatakan demikian. Berhala adalah sesuatu yang merupakan ciptaan yang dibesar-besarkan untuk berfungsi sebagai Tuhan. Berhala adalah sesuatu yang merupakan ciptaan yang lebih semangat lagi. Berhala adalah sesuatu yang merupakan ciptaan yang berhala adalah sesuatu yang merupakan ciptaan yang berhala adalah sesuatu yang merupakan ciptaan yang dibesar-besarkan untuk berfungsi sebagai dibesar-besarkan. Uang itu ciptaan atau pencipta? Ciptaan dibesar-besarkan. 3 minggu lalu saya bilang, kita menyembah yang seharusnya dimanfaatkan, memanfaatkan yang seharusnya disembah. Uang itu harusnya Tuhan itu harusnya jangan dibalik. Tuhan disembah, uang yang B saya kasih 5 juta. Pilih yang mana? Nggak perlu sarjana kan untuk jawab ini kan? Pilih yang. Tapi kalau saya ulang, yang 100 miliar, saudara saya kasih di satu rumah, uang 100 miliar tapi nggak boleh keluar. Hanya di rumah itu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh telepon. Atau saudara saya kasih 10 juta, saya tambahin 5 juta. Dari kantong saya. Tapi saudara boleh keluar, boleh kemana-mana. Saudara pilih mana? Karena yang saudara pikir, buat apa punya uang? Karena itu saya mau bilang, uang itu berhala permukaan. Yang dicari itu bukan uang. Yang di kedalamannya yang dicari. Kenapa orang ngejar uang? Bukan uangnya. Karena orang tahu kalau punya uang bisa beli mobil. Mobilnya itu keren dan bisa dipamerin ke mertua yang mandang dia rendah. Ayo keluarkan hatimu, ayo. Ayo semua lepas. Kenapa saudara ngejar uang? Bukan uangnya. Karena saudara pikir kalau punya uang, saudara bisa pergi ke luar negeri dan bisa instastory sampai kecil. Kenapa engkau liburan ke Sukabumi nggak pernah upload? Kenapa kalau kau ke Eropa? Beautiful view. Hashtag gift from God. Yeah. Yang saudara kejar itu bukan uangnya. Tapi apa yang bisa diberikan uang. Uang itu berhala permukaan. Berhala akarnya sesuatu yang uang tawarkan. Saudara tuh bukan, mohon maaf anak-anak muda yang jatuh dalam dosa perzinahan. Saudara bukan jatuh ke perzinahannya. Saudara bukan pengen seksnya. Tapi bagi saudara anak perempuan yang ngasih tubuhnya sama cowokmu. Kamu mikir, setelah kamu kasih tubuhmu, kamu ngerasa deket sama dia. Kamu ngerasa disayang sama dia. Perasaan itu yang kamu cari.
Saudara beli barang branded, bukan barang branded yang saudara suka. Baju is baju, semua sama. Tapi perasaan mereknya itu loh, Hermes. Ada orang pakai baju merek, seluruh bajunya merek semua. Besar, besar, Hermes. Kenapa? Saudara beli HP yang mahal, iPhone keluaran terbaru yang kameranya 20. Bukan HP-nya yang saudara beli, betul apa tidak? Tapi apa? Sesuatu yang ditawarkan HP ini. Jadi kalau HP baru, keluaran terbaru, nggak ada yang telepon kita angkat. Halo? Aduh. Bas, stella-stellai. Betul apa betul? Yang dikejar adalah rasa yang ditawarkan. Bukan uangnya. Uang itu benda mati. Tapi rasa yang ditawarkan. Kenapa saudara dandan cantik? Bukan dandannya. Karena saudara nagih. Sama ketika saudara dandan cantik dan orang bilang gini. Cantik amat. Biasa. Itu dalam hati terus. Gak betul apa enggak? Betul apa enggak? That's rasa. Kita tuh mohon maaf ya, kita tuh adiksi sama pengakuan, adiksi sama penerimaan, adiksi sama kasih sayang. Dulu saya, karena masa kecil saya punya isu sama papa, saya adiksi sama kasih sayang. Adiksi sama penerimaan, itu jadi berhala saya. Saya ngejar itu, puji Tuhan. Sebelum saya menikah, Tuhan pulihkan. Repot kalau enggak. Ada orang sama anaknya baik banget, protektif banget. Bukan anaknya. Dulu waktu kecil, dia nggak diurus. Sehingga ketika gede, dia ngelihat anaknya waktu dia kecil. Makanya semua dikasih. Kayak siapa? Saya gitu sama anak saya. Anak saya yang pertama itu dapat semua. Kami jalan ke Plaza Indonesia, ke Pacific Place. Ada showroom mobil. Ini bener Ferrari. Dia jalan sama istri saya. Mama, papa. Kita beli yuk Ferrari yuk. Mama yang hijau, papa yang merah, gini yang hitam. Ayo mama, papa masuk. Saya bilang ginjal juga gak bisa beli nak. Awal-awal dia lahir saudara, istri saya ngingetin. Jangan dikasih semua dong anak kita. Ya aku pengen gini, anakku sayang. Buat apa kerja capek-capek, udahlah kasih anak lah. Satu hari saya ngomong gini sama saya. Dulu waktu kecil gak bisa beli ya. Saya diem. Maksudnya? Dulu waktu kecil kamu gak bisa beli pesawat-pesawatan kan? Makanya ketika Gene minta pesawat, kamu beliin. Karena kamu pengen. Jadi kamu bayar di anak kamu. Nih yang punya masalah gue apa lu sih? Kok yang diem lu semua sih? Lu diem kayak... Apa jangan-jangan kita senasib ya? Memang biasanya gitu. Yang senapsis kumpul memang. Yang biasanya begitu memang. Yang serok lah gitu memang. Dari diemmu kayak... Sama pak. Iya. Contoh berikutnya. Kenapa laki-laki? Kenapa banyak orang... Kalau ngomong kasarnya minta ampun, cek. Pasti waktu kecil keluarganya kasarnya minta ampun. Sehingga apa? Yang keluar itu permukaan. Sesungguhnya disetir, dimonopoli dari sini. Celakanya banyak orang Kristen pengen bertobat yang dimodifikasi di luar. Padahal isu sebenarnya di mana? Di dalam. Mohon maaf, ada orang yang terikat anak-anak muda saya layani saudara bisa berkali-kali satu hari masturbasi onani. Apa yang dilakukan untuk berhenti? Dia stop, dia buang semua DVD-nya, dia buang semua TV-nya dimatiin, internet dimatiin. Saya mau bilang sama saudara, nyelesain masalah enggak?
sementara. Karena yang membuat dia onani masturbasi, bukan itu yang dia pengen. Rasa penerimaan yang dia cari, itu yang membuat dia mencari kenikmatan di luar. Kalau ini gak beres, selamanya gak beres. Makanya kalau orang, mohon maaf, kalau pohon apel, buahnya dipotong. Berapa bulan kemudian numbuhnya apa? Kalau mau ubah jadi jeruk, gimana caranya? Ganti akarnya. Halo? Banyak dari kita sekarang, mohon maaf, di luarnya sehat, dalamnya sakit. Luka. Pahit. Mereka nggak hilang, sembunyi. Ketika sesuatu muncul, gimana bunyinya? Mantap. Ketika sesuatu muncul, memang cocok sama gue memang. Mari kita akan melihat lagi, belajar lebih dalam lagi. Ditampilkan 3 tahapan berhala. Mari sama-sama kita akan belajar. Yuk kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yuk bisa lebih dahsyat dari ini tepuk tangannya saudara. Yuk saudara, by the way ada banyak sekali orang yang minta, Pak buka di Medan Pak. Banyak sekali, bahkan terakhir kemarin ada yang menawarkan, Pak semua udah siap Pak di satu daerah. Tapi kami bukan pengen buka banyak-banyakan cabang saudara, no. Bukan itu isunya. Kerinduanku church bukan ingin membuktikan sesuatu. Bukan pengen nunjukin weekend, no. Tapi gereja ini berdiri sesederhana ini. Agar apa yang kami alami, kami rasakan dari Tuhan. Kami terima dari Tuhan. Saudara juga bisa dapat alami dan terima untuk hidup saudara. Amin saudara. 3 tahapan berhala saudara. Yang pertama, semua berhala itu baik. Semua berhala itu pasti apa? Menawarkan yang baik. Pekerjaan, karir, sekolah, apalagi uang. Uang itu baik gak? Oh saya bilang gak baik sini, taruh di depan sini semua. Uang itu baik. Pelayanan baik gak? Tapi semua dari yang baik, anak itu baik gak? Dari baik, pekerjaan baik gak? Toko baik gak? Dari baik, tapi karena kita terus memperhatikan, terus kita kasih waktu tenaga, dari baik jadi utama, dari utama jadi, dan disinilah mulai yang jadi namanya penyembahan berhala. Ada orang dapat toko baik nggak? Awalnya baik, tapi lama-lama kalau tiap hari di toko, saya nggak bosan-bosan ngulangin ini. Natal buka toko, Paskah buka toko, di neraka juga buka toko. Dia jual siapa? Kepada mereka yang dulu pedagangnya beli di Jakarta, di hidup nyata. Baik, toko jadi utama. Kapan toko jadi utama? Ketika hari Minggu, gereja yuk kok. Lu aja lah, mau jaga toko, jaga toko. Wah tapi kan udahlah, salam sama Yesus ya. Bilangin sama Yesus, Owe udah transfer. Awas kalau Owe gak diberkatin. Saya kan pernah bilang sama saudara, ada orang dapat berkat gede, berapa M. Baik gak berkat itu? Baik. Tapi kita disuruh memberikan persembahan yang menjadi miliknya Tuhan. Mulai susah. Mulai berapa ya? Langsung belaga bego. Hati-hati. Pelayanan baik. Tapi jangan sampai pelayanan jadi yang utama. Ada nggak orang yang menjadikan pelayanan sebagai penyembah berhala? Ada. Sehingga apa? Anak nggak keurus, rumah tangga nggak keurus. Kerja baik nggak? Baik. Ini 3 tahapan berhala. Dari sesuatu yang baik jadi utama dan tanpa kita sadari jadi pusat. Di sini masalah mulai muncul. Karena kita mengatakan Allah adalah Allah pecemburu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau dulu musuhnya Tuhan, dewa-dewa Baal. Musuhnya Tuhan, dulu dewa-dewa sesembahan bangsa lain. Tapi sekarang musuhnya Tuhan. Kekayaan, karir, jabatan, segala sesuatu bisa jadi berhala.
Sama-sama bilang sama saya, segala sesuatu, lebih semangat, segala sesuatu bisa jadi berhala. Segala sesuatu bisa jadi apa? Berhala. Kita akan belajar saudara, kalau saudara ikut seminar kemarin, ini adalah bagian yang didapat dari seminar. Saudara kalau ada seminar, please ikut. Karena yang pertama itu pasti memberkati, dan yang kedua yang paling penting gratis. Saudara, seminar itu gak main-main. Ini yang kedua, Timothy Keller dalam bukunya Counterfeit God. Saudara, berhala itu dibagi menjadi dua. Berhala dibagi menjadi dua. Ada berhala akar, ada berhala permukaan. Seperti saya bilang tadi, kalau dalam istilah kerennya ada yang namanya istilahnya fenomena gunung es. Tahu fenomena gunung es Bapak Ibu? Fenomena yang kelihatannya di luar doang. Berhala permukaan di atas yaitu uang, karir, prestasi, keluarga, pasangan, pelayanan, penampilan. Ada orang yang menjadikan penampilannya berhala. Ada nggak? Ada, olahraga terus. Bahkan dia ketika kolagen di mukanya mulai hilang. Halo? Dia mulai cari segala bentuk kolagen. Bahkan yang paling lebih aneh lagi, mulai terjadi operasi plastik. Tarik sana, tarik sini. Dan ketika kita lihat mukanya, dia ngerasa cantik, kita mulai ngerasa aneh ya. Karena ternyata hidungnya di sini. Halo? Saya pernah banyak ketemu orang, istri saya orang dunia entertain. Istri saya ngomong gini sama saya, aduh di dunia entertain sayang, kalau kita makin tua, mulai ngerasa gak cantik lagi akan kalah. Karena banyak yang cantik-cantik, muda-muda, mena-mena. Saya berharap itu gak lucu sih. Banyak yang lebih cantik, jadi kalau saya udah tua, saya gak berharga lagi. Itu berhala. Itu apa? Berhala. Kita jadikan penampilan berhala. Olahraga bisa jadi berhala gak? Bisa banget. Saya kasihan sama orang yang olahraga tuh sampai kadang-kadang tidur di gym gitu dia. Bahkan mimpinya pun angkat besi. Kalau ada masalah, dewa besi tolong aku. Saya juga olahraga. Gak kelihatan sih memang. Satu hari saya lagi program, sempet gak waktu badan saya gede itu. Program. Jam 7 ke gym, 3 jam. Makan jaga, protein. Wah, Google. Cari makanan-makanan yang bisa gedein otot. 3 bulan, wah gede. Asal ke kaca. Gitu. Wah gitu 3 bulan. Istri saya kalau ngomong tuh pelan. Tapi nancep. Dia cuma ngomong gini. Hebat ya sekarang ya. Udah gede lo badannya lo. Oh iya. Saya pikir dia bangga kan. Gila lo pelayanan, nge-gym. Tapi main sama anak kurang. Hebat lo. Pendeta jemaatnya banyak. Terkenal. Badannya bagus lagi. Tapi gini main sama mbak. Saya bilang kan ada kamu, yang nama kamu lah. Karena kenapa saya marah? Berhala saya diusik. Pengejaran saya diusik, saya marah. Apa sih? Kalau ada orang punya berhala dan ditegur, tanda dia punya berhala. Yang pertama, pembenaran diri. Yang kedua, nyalahin orang. Itu aja tandanya. Saudara kalau lagi dalam kesulitan, udah gak usah benerin diri, udah salah-salah aja. Saya marah, apaan sih? Saya kan cuma nge-gym 2 jam. Saya juga pulang, saya mulai menunjukkan saya orang baik. Daripada tuh cowok-cowok di luar sana main cewek, main apa. Saya cuma nge-gym, kok kamu marah-marah sih? Dia cuma ngomong gini, sorry, jangan marah dong. Untung saya pendeta. Ya bener, ketika dia pergi, saya mulai mikir, ups. Ada yang salah. Sesuatu di hati saya diusik. Marah saya. Karena sesuatu itu mulai jadi apa Bapak Ibu? Berhala. Ada orang yang kalau berhalanya diusik ngamuk. Bukan lagi ngamuk. Contoh berhalanya apa? Anak, waduh. Anaknya jatuh dikit nih, padahal jatuh di atas tatanan sutra. Gitu.
Padahal anaknya nggak nangis. Tidak. Oh my God. Langsung dimaki-maki. Kamu punya mata nggak sih? Anaknya bilang, papaku nggak ada apa-apa. Enggak. Kamu nggak apa-apa kan? Berhala. Ini dari diem saudara saya percaya nih, kena kan? Kena. Ada orang berhalanya pendeta. Ada. Ketika pendetanya diusik, udah kayak Tuhan Yesus. Oh tidak. Tidak begitu dia. Kayak lo kenal deket gitu dia. Padahal mungkin pendeta lo gak kenal sama lo. Saya jujur ya. Saya bisa khotbah yang enteng-enteng. Bisa banget. Bisa. Ketika Tuhan kasih saya ngomong soal ini. Gampang apa susah? Susah. Karena di saat bersamaan. Saya juga harus ngecek berhala saya. Berhala kita ganti-ganti. Dulu berhala saya olahraga. Sempat berhala saya pelayanan. Bisa pelayanan. Terus saya ngerasa, banyak orang saya ngerasa melayani abis-abisan, saya ngerasa mengasihi Tuhan. Padahal yang saya kasih pekerjaan dia, bukan Tuhan. Ada orang yang berhalanya uang, dia merasa pekerja keras. Padahal itu berhalanya. Ada orang yang mengasihi anak sedemikian rupa, menyembah anak, dia merasa dia mengasihi anak. Makanya saya bilang sama pelayan di tempat ini, kalau lagi dengar firman, ibadah harus dengar firman. Saya bilang sama pelayan tempat, sama para pastor di tempat ini, kalau ada acara keluarga, gak usah segan untuk izin aja udah. Bilang sama temenmu, gantiin bagianmu dan kamu izin. Tadi pagi ada pastor yang WA, pastor mohon maaf, saya datang terlambat karena lagi mimisan. Saya bilang apa sama dia? Saya tidak mau tahu, datang. Mati pun harus datang. Pakai mobil ambulan pun kau datang di sini. Berdarah-darah, aku tidak peduli. Tuhan nomor 1. Enggak. Saya bilang apa sama dia? Kamu sih berdosa. Enggak. Saya bilang sama dia apa? Istirahat, sarapan. Kalau perlu datang siang. Kalau dia mau datang habis doa berkat gak apa-apa. Paling besok saya gak pakai lagi. Apa yang dicintai hati kehendak memilih dan pikiran membenarkan. Apa yang hati cintai kehendak akan dan pikiran akan apa? Membenarkan. Apa yang hati cintai kehendak memilih, pikiran akan membenarkan. Hati kita nih dicik. Kita lihat istri orang, perempuan lain, kita pilih. Udah kita pilih, pikiran akan apa? Gimana pikiran membenarkan? Gak apa-apa kali. Semua cowok juga gitu. Apa penipuan berikutnya? Habisnya istri lu sih sibuk sama drama Korea. Makanya lu bisa selingkuh. Lu udah kerja keras. Lu kepala rumah tangga. Kalau ada lomba Dedi Teladan 2024. Gue yakin lu juara bertahan. Dusta kan? Dusta. Kamu diselingkuhin orang dan kamu pengen balas selingkuh balik. Hati bilang apa? Balas dong. Pikiran bilang apa? Lu tuh berharga. Tunjukin lu bisa. Bisa. Berhala. Kita masuk kepada bagian akhir. Jadi berhala itu adalah apa yang kita tempatkan sebagai Tuhan. Dan kita mendapatkan kepuasan. Serta kita pikir itu menjadi sumber identitas kita. Berhala adalah apa yang kita tempatkan sebagai Tuhan. Di mana kita mendapat kepuasan. Dan kita jadikan sebagai apa Bapak Ibu? Sumber apa? Apa contohnya? Sesederhana ini. Saya kalau naik pesawat, saudara pelayanan puji Tuhan. Suka dapat kebaikan Tuhan. Bilang amin dulu. Beberapa kali pergi naik pesawat waktu kami honeymoon, saudara ke London. Saudara di kota wisata. Naik pesawat, kebetulan pilotnya kenal baik. Jemaat, Pak Pendeta. Dia punya kepala head itunya tuh, head pramugarinya. Dia bilang, Bapak ini ya? Oh iya. Oh iya. Pak tunggu sebentar, saya seneng.
Karena pasti ada sesuatu terjadi. Masuk set, langsung dibawa kelas bisnis. Saya bilang ini gimana? Ini dari kapten kami, for free, gratis. Dikasih wifi, dikasih makan. Oh, naik kelas bisnis, duduk di depan. Tah. Itu orang lewat tuh depan saya tuh, saya mulai duduk dengan gaya. Saya sosok baca majalah, padahal saya nggak ngerti isinya. Orang lewat, liatin saya kan. Tiket Jakarta, London itu puluhan juta. Dan saya, liatin saya. Dalam hati saya udah mulai mikir yang aneh-aneh nih. Pasti mereka mikir, ini siapa anak muda nih? Jangan-jangan dia pengusaha. Jangan-jangan dia punya tambang. Jangan-jangan dia anak dari ini. Saya hampir keceplosan, untung enggak. Makasih Tuhan Yesus. Bahaya. Saya pulang bu. Bisnis. Para penumpang kelas bisnis dipersilakan turun terlebih dahulu. Wes. Keluar lihat orang natap saya sudah mikir bisnis. Sorry bos, kelas bisnis. Pas pulang, kaptennya bilang mohon maaf pastor, penerbangan full. Naik ekonomi yang nggak bisa di-upgrade. Saya lemes loh. Karena identitas saya taruh di kelas bisnis. Saya pikir saya berharga kalau naik bisnis. Halo? Betul apa betul? Oh kalau naik mobil mewah, waduh rasanya pengen buka kaca terus. Hai. Padahal gak ada yang kenal sama kau. Hai. Kalau naik mobil mewah kan, kacanya kalau perlu bening. Kacamata hitam. Setel lagu. It's my life. Paling seneng kalau lampu merah. Kayaknya kiri kanan ngeliatin. Padahal gak ada yang ngeliatin gitu. Oh gini. Saat kau nengok gini. Ada pengamen. Buka kaca terus. Biar orang lihat. Mobil mewah. Coba naik busway. Pakai masker, tutup. Berhala adalah apa yang kita tempatkan sebagai di mana kita mendapat dan kita jadikan sebagai sumber identitas kita. Apa itu berhala agamawi? Sesederhana ini. Berhala agamawi berfokus pada hal-hal eksternal. Bukan hal-hal internal. Praktik ini melatih kita untuk taat, tapi bukan sebagai ekspresi iman, melainkan sebagai wujud konformitas. Tampilkan gambarnya. Taat karena, bukan yang ini, taat tadi. Ini yang pegang jadi berhala ini. Agamawi taat karena supaya diterima. Bayangin kalau anakmu baik sama engkau supaya diangkat jadi anak. Kau bilang apa sama dia? Gak ada otak. Tanpa kamu taat, kamu udah jadi. Saya nyadar gak dosa pertama bagaimana cara iblis menjatuhkan manusia? Gimana caranya? Dia bilang sama Hawa apa? Nih Kristen gak sih? Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi sama seperti. Padahal sebelum dia makan, dia udah jadi sama seperti, tapi iblis bilang apa? Yang sudah diberi, dia bilang kalau kamu mau, kamu jadi seperti Allah. Bisa ngerti maksud saya? Saya mau tanya, bangsa Israel terima hukum Taurat dulu, baru melewati laut Teberau, atau melewati dulu baru terima hukum Taurat? Karena Tuhan mau dia dulu yang bergerak. Karena kalau terima dulu, pasti kan gak taat, gak lewat. Betul apa tidak? Tetapi Tuhan mau dia dibukakan dulu laut itu, baru diberikan. Karena ketaatan dalam kekristenan bukan sebagai jalan menuju keselamatan. Tapi ketaatan dalam kekristenan adalah ekspresi atas keselamatan. Yang setuju bilang amin. Sama-sama bilang sama saya, bukan jalan, tapi ekspresi.
Saya tidak mengecilkan perbuatan. Tapi perbuatan dalam iman kekristenan bukan supaya engkau diselamatkan. Justru kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Jangan pernah lupakan itu. Harus gak buat baik? Harus. Harus gak bertobat? Harus. Harus gak dengan kekudusan? Harus. Harus. Agama penuh dengan aturan, bikin kita stres. Siapa di sini yang stres mengikuti aturan-aturan? Oh, saya sendiri, gak apa-apa. Tapi kekristenan adalah taat. Kamu layak naik gaji 5.000. Respon iman. Agamawi mendefinisikan performa kita berdasarkan kekuatan kita. Tapi Injil bukan apa yang kita kerjakan, tapi apa yang Yesus kerjakan. Orang agamawi adalah orang yang gampangnya seperti seorang yang membersihkan jendela. Dia memiliki jendela terbersih di muka bumi, tapi gak menikmati pemandangan. Amin. Membersihkan jendela tapi tidak menikmati pemandangan. Susah payah mentaati Tuhan tapi tidak menikmati Tuhan. Bisa gak? Contohnya siapa di Alkitab? Maria, Marta. Marta sibuk. Sibuk dia. Koprol, gelantungan, ngepel, nyapu, donor darah. Semua panti asuhan, sibuk dia, sibuk. Bisa nggak orang sibuk melakukan pekerjaan Tuhan tapi nggak ngerasain Tuhan? Bisa nggak saudara? Bisa banget, tapi Maria ngapain? Duduk di kaki Yesus. Ngapain dia? Memandang keindahan Yesus. Kalau Marta bilang gini, bah, abuado Maria. Bah, hei. Saya mau ngomong gak keluar, gak enak. Ya. Tapi Maria duduk aja. Lihatin Yesus. Jangan salah paham ya, kerja itu bagus. Bagus. Tapi ketika pekerjaan menjadi pusat, itu yang repot. Jangan salah paham ya, kita pendeta. Kadang-kadang kita lupa loh, kita pelayan Tuhan di mimbar kita lupa loh. Udah capek pelayanan sampai di rumah. Saya gak pernah lupa Tuhan tegur saya itu. Udah capek nih. Sampai di rumah mau doa cuma doa sebentar. Tuhan, makasih Bapak. Terus Roh Kudus ingetin, jangan ganti jam doamu dengan jam pelayanan. Karena melayani dari kelimpahan. Kalau saya nggak punya hubungan sama Tuhan, apa yang mau saya bagi sama saudara? Amin. Satu gambar terakhir. Orang agamawi, dirinya yang makin besar. Salibnya sama. Tiap tahun sama salibnya. Nggak berubah. Tapi yang makin besar siapa? Egonya. Oh, gue kan diberkatin karena gue begini. Oh, gue kan maju karena gue begini. Agamawi. Tetapi orang yang di dalam Injil, salibnya yang makin besar. Bukan kita yang makin besar, tapi salibnya, Yesusnya yang makin besar. Ini doa saya dan para pastor di sini. Gereja ini bukan nama seseorang yang makin gede, tapi setiap kali saudara beribadah di kerinduanku, saudara dapat merasakan Yesusnya makin besar, makin besar. Makin besar dan makin besar. Makanya dalam kesempatan ini saya bilang sama saudara, mulai tahun depan kami para pastor sudah sepakat, hanya jadwal saja. Tidak ada nama pendeta. Kenapa? Biar lu bingung. Sesederhana ini, kenapa? Supaya jemaat lebih cinta firman daripada manusia. Mudah nggak? Begini. Makanya tahun depan mulainya.
Ya kalau bisa siapa tahu bisa berubah gitu kan. Kenapa nggak bulan depan? Karena saya pun pribadi sebagai lead pastor perlu ingat, saudara datang bukan karena saya, saudara datang karena Yesus. Saudara beribadah bukan kerinduanku, bukan kayak Gideon no. Karena ketika kerinduanku jadi Gideon, pasti hancur. Karena Gideon orang berdosa, orang yang butuh anugerah. Kau sudah pikir buka kelapa gading gak begini. Tapi ketika saya sibuk mikirin uang gimana, dari mana uangnya Tuhan ya? Dari mana ya uangnya Tuhan ya? Walaupun orang nuduh saya korupsi 72 miliar. Bos kalau korupsi 72 miliar emang gak begini bos. Dari mana ya uangnya ya? Terus Roh Kudus bilang di hati saya gini, yang bangun gereja ini kamu apa aku? Dan saya bilang, ya Tuhan. So that's why, tolong bantu saya as a youth pastor. Kalau saudara diberkati oleh gereja ini, tolong bantu saya. Bantu apa? Ketika nanti mulai tidak ada nama, tolong ngerti bahwa tujuan saya bukan pengen bikin susah saudara. Agar jemaat lebih mencintai firman, bukan pendeta. Memang berproses itu gak gampang. Berproses itu gak mudah. Banyak orang yang pilih jalan singkat, shortcut. Dengan apa? Nama terus. Dan itu gak salah, masing-masing punya cara sendiri. Siapa saya ngakimin mereka? Tapi yang Tuhan taruh di hati saya seperti ini. So, mulai tahun depan, mungkin tahun depan cabangnya udah, saya gak tahu berapa. Tapi please doa, terus doa. Kerinduanku church, pusatnya bukan manusia, tapi Yesus Kristus Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Meteraikan firman-Mu, bertumbuh berakar buah menjadi rema. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkenanlah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap tangan yang memberi, setiap tangan yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Kau yang memberkati mereka. Bahkan berkati proses pembangunan, pembukaan cabang kerinduanku Kelapa Gading. Tanpa Tuhan kami enggak mampu. Biar Tuhan saja yang turun tangan memberkati setiap kebutuhan dana, setiap persiapan yang kami persiapkan. Melalui gereja ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin.